Jadi di video sebelumnya udah saya tunjukin gimana caranya dari nol teman-teman bisa bikin website company profile seperti ini ya. Khusus buat teman-teman yang baru, mungkin pemula itu bisa banget bikin website company profile seperti ini tanpa coding ya. Bahkan ini nggak cuma ada satu halaman ya, tapi ada halaman lain, misalkan nih halaman tentang kami, halaman portfolio, halaman berita, hubungi kami, dan sebagainya. Semuanya bisa teman-teman edit dengan mudah, hanya drag and drop ya. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Nah, sekarang gini, misalkan ya, kita itu pengen buka jasa pembuatan website ya. Terus kita udah pernah bikin website seperti ini ya. Website seperti ini tadinya kita bikinnya pakai template kan. Kita cari template, terus kita ubah bahasanya jadi bahasa Indonesia, fotonya jadi foto klien kita, dan sebagainya sesuai dengan keinginan klien ya. Terutama karena kebanyakan template itu kan bahasa Inggris, hampir atau jarang banget yang ada bahasa Indonesia ya. Menerjemahkan atau mengganti isi seperti ini ke dalam bahasa Indonesia tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Nah, tiba-tiba teman-teman mungkin dapat klien lagi dengan perusahaan yang serupa, mungkin beda perusahaannya tapi kurang lebih bisa dibikin websitenya sama ya. Dengan maksudnya sama itu nggak harus plug ya, tapi mungkin strukturnya sama-sama ada berapa ini? Ada 5 halaman mungkin ya. Ada halaman tentang kami, ada portfolio, ada halaman berita, hubungi kami dan sebagainya. Kurang lebih sama. Terus nanti strukturnya bisa teman-teman akaknya bisa nih dibikin sama nih kurang lebihnya ya, strukturnya kayak gini. Nah, daripada teman-teman kembali lagi mencari template yang tadi, yang awal tadi ya, yang masih bahasa Inggris, nanti harus ubah lagi teksnya ke bahasa Indonesia satu persatu dan sebagainya, itu bahkan memakan waktu lebih lama. Bagaimana kalau misalkan kita ada cara yang lebih mudah, website yang lama ini seperti ini, contohnya ini dari domain saya yang sugih.me. Terus kita duplikasi ya, kita duplikat website ini menjadi seperti ini contohnya ya, dengan diduplikasi ke domain yang lain ya untuk klien kita misalkan ya, dengan isi yang kurang lebih sama, strukturnya sama, anggap saja ini strukturnya sama ya, tapi kalau teman melihat ini teksnya berbeda ya, ini teksnya berbeda ya, nanti fotonya teman bisa bedain ya. Nama perusahaannya ini bisa diganti juga ya, nanti logonya bisa diganti dan sebagainya, tapi strukturnya kurang lebih sama. Nah, ini kan pastinya lebih gampang ya, lebih hemat waktu, dan teman-teman bisa mempercepat pekerjaannya ya, apalagi kalau nanti banyak klien kan, teman-teman bisa lebih hemat waktu pastinya. Nah, caranya gimana sih kalau kita mau mengcopy website kita yang sudah jadi ya ke domain kita yang lain, misalkan untuk klien kita nanti gimana? Caranya gampang banget ya, akan saya tunjukin di video ini. Tentu saja menggunakan layanan dari hostinger ini ya teman-teman ya. Jadi panelnya tetap menggunakan panel hostinger karena di sini sebenarnya di hostinger ini dia menyediakan banyak sekali fitur, banyak sekali fungsi. Nah, di video ini saya coba kasih tahu ke teman-teman salah satu fungsi yang keren banget dari hostinger ini. Oke, caranya gimana? Caranya gampang banget, teman-teman. Ini saya contohkan menggunakan panel atau hosting dari Hostinger ya. Buat teman-teman yang belum tahu Hostinger, jadi Hostinger ini adalah penyedia layanan web hosting. Perusahaannya global ya, beroperasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi jangan khawatir soal layanan, soal keamanan dan sebagainya ya. Kliennya udah banyak banget nih, teman-teman bisa baca di websitenya itu sampai hari ini pas saya bikin video ini ya, dipercaya oleh 4 juta pelanggan di seluruh dunia ya. Bisa teman-teman baca, di sini ada testimoninya, mau lebih lengkap tinggal klik di sini dan bisa teman-teman pelajari halaman websitenya, nanti saya taruh di deskripsi video ya. Termasuk juga ada beberapa testimoni dari rekan-rekan kita di Indonesia. Oke. Jadi teman-teman nanti juga bisa pilih paketnya ya. Ada paket termurah dengan harga 12.000 per bulan kalau dihitung per bulan ya, teman-teman ya. Tapi sayangnya ini hanya untuk satu website ya. Tapi kalau teman-teman nanti mau bikinnya itu fleksibel, maksudnya nggak cuma untuk buat diri sendiri, bisa misalkan untuk klien juga atau mungkin untuk kebutuhan belajar, malah tidak saya sarankan dengan pilihan yang single ya, karena single ini sangat-sangat terbatas, cuma bisa untuk satu website ya. Sementara ada pilihan lain, ini paket yang premium bisa untuk 25 website, paket bisnis bisa untuk 50 website, paket yang cloud startup bisa sampai 100 website ya. Dan ini nanti masih dapat lagi gratis domain ya. Yang premium, bisnis, cloud startup ini semuanya dapat gratis domain ya teman-teman ya. Ini gratis domain, ini juga gratis domain. Sedangkan yang single itu tidak gratis domain ya. Dan teman-teman tuh kabar baiknya buat teman-teman yang nonton video ini berpeluang juga dapetin diskon 10% ya kalau teman-teman pakai kode kupon saya. Pakai kode kuponnya gimana caranya? Gampang ya. Yang pertama teman-teman langsung aja klik
link yang saya sematkan di deskripsi video ini, terus nanti teman-teman pilih paketnya ya. Misalnya nih paket yang bisnis, ya kita pilih paket yang bisnis, terus teman-teman klik aja pilih paket, nanti akan muncul form seperti ini ya. Kita ada pilihan kita mau langganan berapa lama nih, mau sebulan, 12 bulan, 24 bulan, dan sebagainya. Ingat ya teman-teman ya, untuk hosting itu tidak bisa beli sekali terus untuk selamanya, nggak bisa, karena ini tuh layanan ya yang harus ada biaya maintenance dan sebagainya. Makanya ini yang ada masa berlakunya. Misalkan kita mau langganan 12 bulan saja. Kayak gini ya, teman-teman pilih. Nah, nanti kelihatan ya di sini totalnya berapa nih? Totalnya 700.000 sekian. Nah, teman-teman silakan masukin kode kupon yang saya taruh di video ini atau di deskripsi supaya dapat diskon 10% ya. Di sini ada teks nih, punya kode kupon, silahkan diklik sini ya. Terus masukin kode kuponnya adalah DHIKA HST ya, seperti ini ya. Kalau teman-teman ragu, salah ketik nanti di copy saja kode kuponnya yang saya sematkan di deskripsi video ini. Oke, kalau sudah diisi langsung klik tambahkan. Nanti angka ini totalnya akan berubah ya, akan berkurang. Kita coba cek. Nah, teman-teman ya, tadinya 700 ribuan, sekarang jadi 600 ribuan. Lumayan banget ya untuk menghemat biaya kita langganan hosting. Oke, kalau sudah tinggal dilanjutkan saja pembayarannya. Dan seperti biasa, kalau sudah aktif nanti tinggal login saja ke halaman hostinger kita. Oke, teman-teman langsung aja kita lanjutin. Silakan teman-teman login ke hostinger ya, supaya bisa masuk ke dashboard hosting kita di hostinger ya. Cara loginnya kan gampang ya, teman-teman tinggal masuk aja ke link website yang saya taruh di deskripsi video ini ya, ke link hostinger. Nanti kan di sini ada tombol login tuh di sebelah kanan atas, silahkan klik login. Oke, nanti kalau sudah login kan tampilannya seperti ini. Teman-teman silahkan membuat website dulu yang utama ya. Nah, untuk membuat website yang utama, contohnya yang seperti ini kan udah saya buat tutorialnya di video sebelumnya. Teman-teman silahkan ikuti aja itu ya. Nah, di video ini khusus yang teman-teman sudah punya website yang akan di copy. Jadi gitu ya. Karena ini video adalah lanjutan dari video yang kemarin. Nah, teman-teman selanjutnya kan ada masuk di sini ya. Nanti akan kelihatan kan website yang sudah kita bikin tuh apa aja ya. Contohnya di sini di akun postingan saya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 website yang udah pernah saya bikin di akun hostinger ini. Nah, ini enaknya kalau kita tuh pakai paket yang bukan single ya, karena single itu kan cuma bisa satu website. Sementara kalau kita belajar atau kita membuatkan untuk klien itu kan kita butuh, kalau bisa ya, yaitu tadi ya satu hosting untuk beberapa website ya. Itu kan enak ya kalau misalkan kita punya satu hosting tapi bisa diisi sampai maksimal 25 website atau 50 website atau 100 website dan seterusnya. Jadi memang saya sarankan sebaiknya jangan pilih yang paket single. Oke. Balik lagi ke sini ya. Jadi caranya paling mudahnya gini teman-teman ya. Sebenarnya ada cara yang lebih rumit. Ya nggak seberapa rumit sih, tapi ini mudahnya seperti ini ya. Jadi di sini kan ada tombol add website ya, ada tombol add website. Silahkan teman-teman pilih add website dulu. Ya, kita bikin menggunakan misalkan WordPress gini ya. Jadi caranya kurang lebih sama sih dengan kita membuat website seperti biasanya website WordPress. Nah, ini dilewati saja, maksudnya diikuti ya seperti sebelum-sebelumnya udah saya tunjukkan. Terus di sini kita pilih create blank site saja. Toh ini nanti kita mau kita mau isi dengan website yang sama kan dengan website lama kita. Nah, di sini kita pakai domain apa nih? Kita bikin subdomain dulu ya. Kita tujuannya domainnya apa? Ingat ya teman-teman ya, cara ini tuh nanti hanya berlaku untuk satu akun hosting ya. Jadi teman-teman disarankan ya di sini domainnya juga teman-teman bisa akses domainnya. Misalkan nanti untuk klien teman-teman juga bisa akses domainnya dari sini dan sebagainya ya. Ini saya contohkan menggunakan subdomain ya. Misalkan kita mau bikin untuk PT Sejahtera gitu. Sejahtera Abadi gini ya. PT Sejahtera Abadi. Contoh PT Sejahtera Abadi.sugih.me. Nah, di sini kan ada tulisan free subdomain ya. Jadi kita nggak perlu bayar lagi, kita menggunakan fasilitas subdomain yang kita punya ya. Ini juga cara termudah atau termurah kalau teman-teman mau menawarkan website ke klien, entah ke teman, entah ke klien yang lain ya, tapi dengan biaya yang lebih murah, yaitu dengan nggak usahlah mereka dibuatin domain baru ya, pakai aja subdomain, itu bisa banget. Atau teman-teman beli domain lagi untuk klien juga bisa sih, nanti juga akan muncul di sini ya kalau misalkan teman-teman sudah punya domainnya. Oke.
Nah, berikutnya ini saya tunjukkan kalau kita pakai subdomain ya. Berikutnya kita tinggal pilih install WordPress saja di domain ini ya, atau di subdomain ini. Kita klik install WordPress dan kita tunggu sampai selesai seperti biasanya. Oke, ini sudah selesai untuk proses install website WordPress-nya ya. Kita tinggal tunggu terbuka nih halaman dashboard-nya ya, seperti ini ya. Nah, sampai di sini tuh kita sebenarnya tinggal balik lagi aja ke Hostinger ya. Karena kan ini tuh websitenya sudah ada, tapi kan masih blank ya. Isinya belum seperti yang kita mau. Kita maunya website ini tuh nanti tampilannya kayak gini ya. Nah, kita balik lagi ke halaman Hostinger ya, dashboard Hostinger. Teman-teman klik aja ini, go to Hostinger ya. Nanti akan kembali terbuka halaman dashboardnya Hostinger seperti ini. Nah, kita masuk ke main menu dulu ya, teman-teman ya. Nanti di website sini akan muncul kan website yang barusan kita bikin ini ya, ada di atas sendiri ini ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke website yang awal ya, yang maksudnya yang kita mau jadikan acuan ya. Kita kan mau pakai acuan website ini ya, utamanya sugih.me. Nah, kita masuk ke dashboard, oke. Kita klik dashboardnya, nanti di sini pastikan ya website name-nya ini ya, atau website utama kita yang mau di copy ya. Terus teman-teman masuk ke menu WordPress ya, klik aja. Nanti di bawah sini ada submenu judulnya copy website, oke. Nah, di copy website ini kalau teman-teman klik nanti ada ini nih, copy website to other domain ya. Jadi kita bisa mengcopy website kita ke domain yang lain atau ke subdomain yang lain ya. Kebetulan di Hostinger ini hanya ada satu domain yaitu sugih.me, cuman saya bikin beberapa subdomain. Kalau misalkan teman-teman mau bikin beberapa domain di satu hosting di Hostinger ya bisa juga teman-teman ya. Cuman di sini saya tunjukin aja pakai cara dengan satu domain tapi menggunakan subdomain ya. Caranya sama aja kok. Oke. Nah, di sini kita di bagian copy from ini kita pilih copy from ya atau copy dari mana. Nah, kita pilih sumber kopinya yang mana nih? Sumber kopinya yang ini ya, yang web utamanya yang mau di copy. Terus tujuannya nanti kemana? Kita mau copy di mana nih? Nah, kita copy pilih ke yang tadi udah kita bikin barusan. Misalkan nih ya, PT Sejahtera Abadi.sugih.me. Nah, kayak gini kan. Jadi ini di copy website yang ini di copy ke website yang ini ya. Jadi nanti bakalan website ini isinya bakalan sama plug dengan ini. Nanti tinggal kita ubah aja sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Kalau sudah teman-teman klik aja nih tombol start copying ya. Nanti bakalan muncul notif seperti ini ya bahwa data-data atau settingan-settingan yang kita udah bikin di WordPress tadi yang ini ya itu akan hilang semua, langsung di replace atau diganti dengan yang dari sini ya, termasuk plugin-pluginnya. Jadi enak banget teman-teman, nggak perlu install apa namanya, kalau kita manual gini kan kita harus install plugin ini, install tema ini, install ini itu udah itu memang ribet banget ya. Tapi kalau kita pakai model begini udah nggak apa-apa, nanti nggak usah diinstal dulu, langsung di copy and replace aja dengan website yang tujuan kita ya, yang acuan kita yang ini. Oke. Kalau sudah ini dicentang aja terus klik start copying anyway ya. Jadi nggak masalah nanti data yang ini nanti hilang isinya, toh memang ini juga belum ada isinya kan, nanti digantikan dengan ini website yang seperti ini ya, tanpa mengubah isi dari website aslinya ya. Yang ini nanti tetap nggak berubah sama sekali ya, nggak ada masalah. Oke, nah di sini ada peringatan ya, copying is in progress, kira-kira 15 menit, tapi ya tergantung dari isi websitenya tuh kompleks atau enggak. Tapi kalau misalkan websitenya yang di copy itu nggak banyak, maksudnya nggak kompleks ya, paling hitungan nggak nyampe 5 menit juga beres kok ya. Di sini ada keterangannya, ini sedang copy files dan database ya, dan ini yang sudah pernah kita copy nanti juga muncul di sini ya. Nanti teman-teman bisa klik refresh saja ya, ini di reload, klik kanan reload, itu nanti bisa kelihatan apakah sudah selesai atau belum. Kita coba ya. Oke, coba kita refresh lagi apakah sudah selesai setelah kurang lebih 2 menit atau 3 menit. Ternyata udah komplit ya teman-teman ya, sudah komplit, sudah selesai di copy ya. Jadi sekarang kita bisa lihat nih, bisa langsung klik di sini hasilnya atau kita cek ya. Ini kan sebelumnya kayak gini kan ya, cuman tulisan-tulisan aja, teks-teks aja kosong. Kalau kita refresh coba ya, nah udah selesai teman-teman ya, udah langsung jadi isinya plek sama persis dengan yang sebelumnya ini ya. Nggak ada bedanya ya, cuman beda di sini nih, domainnya saja beda ya. Nih ya, domainnya beda ya. Contohnya misalkan ini nanti domainnya teman-teman tuh pakai
ptsejahteraabadi.com ya. Nanti walaupun domainnya kayak gini ya, yang ini beda tapi isinya sama ya. Nah, sekarang tinggal kita edit saja gimana caranya ya. Caranya ya gampang ya, seperti biasanya ya. Kita masuk lagi ke Hostinger ya, di bagian ini di dashboardnya Hostinger. Teman-teman silahkan masuk ke main menu dulu ya, bagian main menu, terus website. Kita cari di website list ya. Ini sudah ada ya, PT Sejahtera Abadi ya. Tinggal kita ubah saja, karena kalau melihat dari sini ini judul websitenya walaupun domainnya sudah berubah, tapi ini nama PT-nya masih yang lama ya. Foto-fotonya masih yang lama ya. Teksnya mau dirubah nanti juga bisa. Oke, kita balik ke sini. Terus teman-teman masuk ke WP admin ya, WP admin di website yang kita mau edit ya. Contohnya ini kita mau edit ini, tinggal di edit aja. Oke, masuk ke halaman WP adminnya. Nah, kita udah masuk ke halaman WP adminnya. Jadi enaknya kalau kita pakai menu duplicate atau copy website tuh, ya kita nggak perlu menginstal satu persatu lagi tema atau apa namanya plugin-pluginnya atau template-nya, itu nggak perlu ya, karena semuanya udah di copy satu satu website full ya, itu di copy persis sama nggak ada bedanya ke website kita yang baru ya. Tinggal kita edit aja ya. Nanti masuknya mau ngedit-ngedit, kita masuknya bisa ke pages, mau edit page yang mana, atau masuk ke customize dulu ya, di appearance pilih customize. Nah, paling mudah sih kita mulai dari sini ya, kita mulai dari sini, nanti baru kita edit-edit apa namanya per halamannya ya. Kita edit mulai dari headernya, terus nanti footernya itu yang bawah ya, dan sebagainya, mungkin elemen-elemen yang utama dulu ya. Contoh ya, kita mau edit ini nama PT-nya kan ini masih Sugih Abadi, padahal ini sudah PT Sejahtera Abadi nih. Kita ganti, kita edit seperti biasa, kita ganti Sejahtera Abadi ini ya. Oke ya, udah berubah ya. Terus nanti ini kita, teman-teman udah nggak perlu lagi menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kenapa ya? Karena ini udah bahasa Indonesia. Nah, itulah enaknya kalau kita pakai fitur copy website ya. Anggap saja yang ini juga isi-isinya ini juga udah bahasa Indonesia. Jadi teman-teman itu kan sudah minim edit ya kalau pakai metode ini ya. Tapi kalau teman-teman harus pilih template baru ya, itu pasti biasanya template kan biasanya bahasa Inggris. Harus terjemahkan lagi dari nol ya. Seperti itu teman-teman ya. Paling di sini kita tinggal ganti fotonya, ganti foto yang dari PTA kita ganti PTB, logonya dan seterusnya ya. Ini kalau mau edit yang footernya juga bisa, nanti teman-teman tinggal edit saja, oke? Yang penting ada tombol pensil ini ya. Jadi cara ngeditnya juga sama, teman-teman bisa cek aja di video saya sebelumnya. Kalau sudah diedit nanti dipublish ya. Nanti kalau mau ngedit per halaman juga caranya udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa masuk ke pages atau halaman, tinggal pilih nih mau edit halaman mana. Halaman news, atau halaman home, atau halaman contact us, atau halaman about us. Misalkan halaman about us nih mau diedit ya, tinggal klik aja ya, nanti diisi ya. Ini fotonya mau diganti, teksnya mau diganti, silahkan ya. Ini mudah banget ya, seperti ya tinggal drag and drop aja seperti yang sebelumnya udah saya tunjukkan. Jadi seperti itu caranya teman-teman ya, sangat mudah sekali untuk mengcopy website kita yang sudah pernah kita bikin dari nol. Butuh waktu yang cukup lama mungkin bikin dari nol ya, apalagi kalau teman-teman nggak pakai template. Nah, ini yang kuncinya ya, kalau teman-teman bikin dari nol banget tanpa template pasti kan lebih lama dan lebih rumit kan. Nggak mungkin nanti bikin nol lagi, ya ngabisin waktu ya mungkin sih, tapi ngabisin waktu kalau diklaim ke klien juga bakal lebih mahal, karena waktu adalah uang ya. Teman-teman makin banyak waktu harusnya biaya makin mahal, cuman kadang-kadang klien itu kan nggak mau mahal-mahal ya, mengcopy website dari yang kita udah pernah bikin itu ada salah satu solusinya. Jadi seperti itu teman-teman ya, caranya untuk mengcopy website dengan isi-isinya, dan nanti tinggal edit aja, oke? Nah, buat teman-teman yang mau bikin juga, mau bikin website untuk sendiri atau untuk kliennya, jangan lupa teman-teman manfaatin aja ya promo dari Hostinger menggunakan kode kupon yang saya sematkan di video ini ya. Sampai di sini video yang saya bisa bagikan ke teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini ya.